Shalom, selamat sore dan selamat datang dalam program Pendeta Menyapa Jumat Indah Menyambut Sabat. Program ini hadir setiap minggunya pada hari Jumat sore untuk menemani Anda dan keluarga menikmati berkat Tuhan sebelum kita memasuki hari Sabat. Bersama saya Pendeta Rois Panjaitan. Ketika membaca kitab Hakim-Hakim, dengan segala pertempuran dan tokohnya yang perkasa, bisa jadi kita merasa seperti sedang membaca komik tentang pahlawan super. Kita membaca tentang Deborah, Barak, Gideon, dan Simpson. Meskipun demikian, pada jajaran hakim-hakim itu, kita juga menemukan nama Otniel. Catatan tentang kehidupan Otniel amat singkat dan begitu terus terang. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7 sampai 11. Tidak ada drama, tidak ada pula unjuk kekuatan, namun yang kita lihat adalah perbuatan yang Allah lakukan melalui Otniel. Tuhan membangkitkan seorang penyelamat. Ayat yang ke-9. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan Tuhan menyerahkan Kusyan Risataim, Raja Aram, ke dalam tangan Otniel. Ayat yang ke-10. Latar belakang cerita Otniel dimulai dalam Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-7 sampai 8. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Risataim, Raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Risataim 8 tahun lamanya. Dan biasanya ini menjadi siklus sejarah Israel yang telah dicatatkan. Israel jatuh dalam dosa, ditangkap dan diperbudak musuh, berseru kepada Tuhan, Tuhan mengangkat seorang hakim, Israel dibebaskan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Mereka kembali menyembah kepada Tuhan, akhirnya sekali lagi mereka lupa Tuhan, jatuh dalam dosa, meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Dengan situasi rohani bangsa Israel, beberapa komentator Alkitab meyakini bahwa situasi bangsa Israel selama masa hakim-hakim bukan sekedar digambarkan sebagai sebuah siklus, tetapi juga spiral menurun atau downward spiral. Keadaan rohani mereka semakin hari semakin parah. Hal ini terlihat dari kualitas hakim dan dampak dari pemerintahan mereka. Apa yang membuat iman Israel merosot? Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-27 dan 28. Dilanjutkan pasal yang ke-17 ayat ke-6. Mencatat bahwa orang Israel terlalu sibuk dengan kehidupannya, sehingga mereka kehilangan visi yang lebih besar, yakni rencana Tuhan bagi mereka. Kemudian kompromi dengan budaya sekitar melalui kawin campur. Tentu dari alasan di atas kita bisa pahami, Allah bukan penyebab masalah, tetapi bangsa Israel lah penyebab dan pemicu masalah. Dan Tuhan marah. Ada sebab. Ini penting untuk dipahami karena bukan sifat Allah pemarah. Dia pengasih, tapi belas kasihannya itu tidak boleh disalahgunakan. Ada batas antara kasih dan keadilannya yang harus ditegakkan. Kesalahan yang dibiarkan tentu berbahaya, sehingga Allah harus mengizinkan bangsa ini belajar dari kesalahan mereka melalui keadaan yang buruk yang mereka alami. Otniel berarti Lion of God atau singa dari Allah. Dan biasanya
Nama bagi orang Israel mencerminkan perilaku seseorang yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi, kalau dilihat sepintas, ini adalah orang yang memiliki tabiat baik dan pas sebagai seorang pemimpin. Tapi, bukan itu yang harus diperhatikan. Karena Alkitab mengatakan demikian. Roh Tuhan menghinggapi dia, Otniel. Dan ia menghakimi orang Israel. Otniel berani berperang melawan musuh oleh karena ia mengandalkan Tuhan. Dia sangat percaya dan melibatkan Tuhan di setiap langkahnya. Sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Sungguh benar apa yang dikatakan Bani Korah dalam Mazmurnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat yang kedua. Tuhan telah menjadi kekuatan dan penolong bagi Otniel. Karena memiliki keberanian dan semangat kepahlawanan yang luar biasa. Tuhan pun mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar kepada Otniel di kemudian hari. Otniel diangkat Tuhan sebagai hakim atas Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Hakim-Hakim 3 ayat yang ke-11. Saudara, Sabat mengingatkan kita akan karunia keselamatan. Hari di mana ada sebuah panggilan untuk berdoa, memuji, dan menyatakan kebaikan Allah. Hanya dengan taat kita dapat membawa perjuangan kita bersama Tuhan kepada kemenangan. Terima kasih telah bergabung dengan program Jumat Indah Menyambut Sabat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.